karena keteledoran, karena kurang peka, karena engkau tidak belajar dengan baik-baik, atau karena lihat salah, tetap ada kewajiban bagi orang yang tidak sengaja. Ingat, itu sebab Daud berkata, ampunilah dosaku yang tidak nyata, yang belum dinyatakan. Saya lihat tidak ada. Karena saya lihat tidak ada, maka saya tidak mengaku, karena tidak ada kok. Tidak ada dosaku itu. Kita selalu mengaku dosa kalau kita sadar. Kita mengaku dosa yang kita tahu itu dosa. Tetapi bagaimana dengan dosa-dosa yang kita kerjakan yang kita tidak tahu itu dosa? Apakah engkau tidak tahu maka dosa itu tidak ada? Apa engkau tidak tahu, tidak sadar itu dosa, maka dosa itu menjadi tidak ada? Tak bisa, saudara-saudara. Tuhan memperbolehkan Daud tulis kalimat ini. Ampunilah dosa-dosaku yang tidak nyata, yang tersembunyi. Karena saya tidak lihat, saya tidak menemukan. Karena saya tidak bermotivasi itu, saya kurang tahu itu, atau saya kurang belajar itu. Saudara-saudara, itu sebab setiap kali dengar khotbah yang teliti, mendapatkan sesuatu yang belum tahu. Jangan selalu merasa saya sudah tahu. Hal-hal yang kita belum tahu mungkin jauh lebih banyak daripada yang kita sudah tahu. Orang yang miskin rohaninya selalu menghitung apa yang dia sudah tahu. Orang yang kaya rohaninya selalu menebak apa yang dia belum tahu, dan mau hitung pun tidak bisa. Sehingga dia terus menanti ada pencerahan baru dari Tuhan supaya dia boleh maju. Saudara-saudara, jika kita terus hitung yang kita sudah ada, kita bodoh. Kalau kita terus menanti yang belum kita miliki, itulah rendah hati yang sungguh-sungguh. Rendah hati bukan satu cara keadaan yang kelihatan orang yang begitu baik dan hina. Bukan. Rendah hati adalah terus terbuka untuk semua teguran, untuk semua pengajaran, untuk semua isi yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dengan begitu mengosongkan diri, begitu rela dikoreksi, begitu rela terima ajaran yang baru. Itu rendah hati. Tuntutan tanpa habis-habis terhadap kelimpahan kebenaran dari Tuhan yang tidak terhingga, itulah rendah hati. Saudara-saudara sekalian, Tuhan ampuni segala dosaku yang tidak nyata. Ampuni dosaku yang aku tidak tahu. Ampuni dosaku yang aku tidak sadar. Itu artinya, berarti kalau kita berbuat sesuatu kepada orang lain, meskipun kita tidak sadar, kita tidak sengaja, kita tidak merencanakan itu, tapi itu sudah menjadi satu kecelakaan bagi orang lain, sudah menjadi satu luka bagi orang lain, kita tetap harus bertanggung. Beberapa tahun yang lalu di Taiwan ada seorang yang baru lulus dari universitas, pemuda yang ganteng, sehat, yang pintar luar biasa, anak satu-satunya dari orang tuanya. Dari kecil itu dengan susah payah orang tua membesarkan dia, lalu dia dapat juara kedua di seluruh universitas yang paling bergengsi. Pada satu hari dia naik mobil di tengah-tengah jalan tol, datang dari belakangnya satu mobil yang begitu cepat, akhirnya tabrak dan orang itu mati langsung. Anak muda yang baru dapat juara 2 kemarin, baru lulus 1 hari, ditabrak mati. Ditemukan yang tabrak itu orang yang mabuk. Karena dia mabuk, dia setir. Setelah mabuk setir, bahaya sekali. Bukan secara membahayakan diri, membahayakan orang lain. Setelah ditabrak mati, sudah kabar memuatkan hal itu. Ibu dari anak yang mati itu menangis dengan air mata begitu banyak. Pengharapanku seumur hidup di dalam beberapa detik saja sudah melayang. Apa artinya saya hidup lagi di dunia ini? Kembalikan anakku. Sejak kecil saya menggendong dia, sejak kecil saya memelihara dia, sejak kecil saya susah payah membesarkan dia. Kembalikan anakku. Siapa yang bisa mengembalikan? Bolehkah orang itu mengatakan, saya tidak sadar kok, waktu saya karena alkoholnya terlalu banyak, saya ada rencana kok, saya tidak sadar kok, saya tidak sengaja kok, saya tidak bermotivasi berbaik, maka saya tidak berdosa. Tak bisa. Saudara-saudara, mari kita belajar hal mengenai luka dan dilukai. Waktu kita dilukai, kita rasa sedih, tapi yang melukai mungkin ketawa-ketawa. Waktu kita dilukai, kita rasa rugi sekali, tapi yang melukai rasa enak, itu haknya dia. Hak kebebasan sudah dipakai oleh manusia secara sewenang-wenang setelah kejatuhan Adam, secara manusia tidak sadar sendiri.
Semua pemakaian kebebasan itu dipakai secara tidak sadar dengan sesuatu keadaan egosentris yang tidak dinilai lebih lagi. Itulah sebab kita perlu pencerahan daripada sinar cahaya Tuhan. Tuhan, jikalau nilik ke dalam hatiku ada sesuatu kejahatan, bawalah aku menuju kepada jalan yang kekal. Ini doa daripada Daud di dalam 139. Saudara-saudara, Mazmur yang mengatakan engkau sudah tahu, engkau sudah tilik, engkau melihat, engkau mengerti segala kelakuanku, engkau membaca pikiranku, aku tidur pun engkau melihat, aku bangun engkau tahu semuanya. Itu baru ayat pertama dan kedua mengatakan mengaku Tuhan tahu semua. Ayat terakhir mengatakan tiliklah aku, apakah ada niat jahat di dalam hatiku yang aku tidak tahu. Kalau Tuhan sudah tahu, kenapa suruh Tuhan tilik lagi? Tuhan sudah tahu, kenapa mesti berdoa lagi? Tiliklah aku supaya tahu kejahatanku. Tuhan tahu dari dulu, engkau yang tidak tahu. Tuhan tahu semuanya, engkau yang tidak sadar. Apa gunanya kalau Tuhan tahu saya sakit, tapi saya tidak sadar saya sakit?